Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan apa itu jual beli yang akan dijelaskan oleh Nadia, Pia, Fatima, dan Desi Sawaluna. Berikut penjelasannya. Jual beli secara bahasa artinya tukar menukar barang dengan sesuatu yang lain. Secara istilahnya saling bertukar barang dan menjadikan hak milik serta sama-sama ridho. Keduanya sama-sama ridho untuk saling bertukar barang. Jual beli dibedakan menjadi dua, jual beli umum dan jual beli khusus. Apa itu jual beli umum? Menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar menukar sesuatu, satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat itu adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat atau berbentuk. Ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik. Penukaran bukan emas dan bukan pula perak. Benda yang dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli, maupun tidak barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. Jual beli punya 3 sebutan. Pertama, tamlik dan akad. 2, saling bertukar benda satu dengan yang lainnya. Dan 3, membeli dan menjadikan hak milik. Dasar hukum jual beli. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian dan kesungguhan dalam jual beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan yang pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia. Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial. Para ulama fikih bersepakat bahwa hukum jual beli adalah halal atau boleh. Hal ini dikarenakan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi pada situasi tertentu hukum ini dapat berubah. Jual beli bisa menjadi wajib kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta orang yang banyak utang dan melebihi harta miliknya atau bisa juga disebut muflis. Dan haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama atau jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya menjual minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Sunnah jika itu dilakukan kepada teman atau kerabat yang sangat memerlukan barang itu. Orang yang terjun ke dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah. Dengan melakukan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian, roda ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atau suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Maka dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Untuk yang C ada rukun jual beli, ini terbagi menjadi 3, ada pengertian dari ijab qabul, sikhat ijab qabul, sama sifat ijab dan qabul. Nah, untuk yang pertama ada pengertian ijab qabul. Saat ijab qabul, masing-masing dari mereka menyerahkan barang dan uang dengan perbuatan atau perkataan yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui atas transaksi. Next, untuk yang B ada sikhat ijab qabul. Hal yang terpenting dalam jual beli yakni rasa kerelaan dan rasa ikhlas atas transaksi yang dilakukan, sebab syarat utama sahnya akad jual beli adalah dengan memiliki rasa sama rela atau yang biasa disebut dengan sikhat. Next ada yang C nih, sifat ijab dan qabul. Nah, menurut Hanafiyah, ijab qabul dinyatakan sah apabila kedua belah pihak telah mengucapkan ijab dan qabul dan tidak boleh memilih-milih sesudah mengucapkan ijab qabul.
Menurut Syafi'iyah, apabila kedua belah pihak sudah mengucapkan ijab dan qabul, maka pembeli masih boleh memilih-milih antara jadi atau tidak jadi untuk membeli selama masih di tempat yang sama. Selanjutnya, D. Syarat-syarat jual beli dalam Islam. Poin pertama, syarat melakukan akad. A. Balik atau berakal. B. Beragama Islam. Di dalam poin ini ditunjukkan untuk pembeli saja karena menghindari mereka orang yang kafir untuk menyalahartikannya. C. Tidak dipaksa. Nah, dalam poin ini menunjukkan bahwa dalam kedua belah pihak harus menyepakati agar tidak ada keterpaksaan antara keduanya. Poin selanjutnya, 2. Syarat barang yang diperjualbelikan. A. Suci atau disucikan. Jika barang yang diperjualbelikan tersebut haram, maka tidak sah juga jual beli tersebut. B. Menurut syara memberi manfaat. C. Barang itu harus ada. Penjual harus memastikan barang tersebut tersedia pada saat jual beli, walaupun barang tersebut berada di tempat lain. Misalnya di gudang, harus tetap dipastikan ada pada saat jual beli berlangsung. D. Tidak terbatas dengan waktu. Misalnya Andi menjual rumah kepada Lia, tetapi hanya dengan kurun waktu 2 tahun. Nah, maka dari contoh di atas, tidak sah jual beli tersebut jika ada batasan dengan waktu. E. Diserahkan cepat atau lambat. Maka tidak sahlah memperjualbelikan barang jika barang tersebut sudah hilang. F. Harus milik sendiri. Jika memperjualbelikan barang yang bukan milik kita dan tidak memiliki izin untuk menjual barang tersebut dari pemiliknya, maka tidak sahlah jual beli tersebut. G. Diketahui jika dari salah satu antara penjual dan pembeli ada rasa keraguan di dalam jual beli tersebut, seperti kurangnya timbangan pada barang, maka tidak sahlah jual beli tersebut. Poin yang ketiga yaitu syarat sah ijab kabul atau jual beli. A. Dalam ijab kabul, jual beli tidak boleh salah satunya berdiam saat satunya melakukan ijab kabul. B. Tidak dicampur dengan kata lain. C. Tidak menggantungkan, misalnya jika kelak nenekmu meninggal, akan aku beli rumahnya. D. Tidak dibatasi oleh waktu seperti aku jual barang ini kepada kamu dalam 1 tahun saja. E. Dalam jual beli harus ada ijab kabul, yaitu merelakan barang yang dijual atau dibeli dengan harga yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Yang terakhir, F. Harus menunjukkan kepada madhi atau masa lalu. Misalnya si penjual mengatakan, kamu telah beli, dan si pembeli mengatakan, aku terima. Macam-macam jual beli yang terlarang. Pertama, jual beli gohar, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Jual beli mulaki, yaitu jual beli di mana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Jual beli mudamin ialah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya. Jual beli muhaqalah ialah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Jual beli munabazah yaitu tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan kering dengan menggunakan alat ukur atau takaran. Jual beli muhabarah muamalah adalah penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut. Jual beli sunaya ialah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Jual beli al-fahal adalah memperjualbelikan bibit perjantan hewan untuk dibiarkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
Jual beli mulamasah adalah jual beli antara dua pihak. Yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang. Jual beli yaitu jual beli 10 ini jual beli yang melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli. Jual beli urban yaitu jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu di mana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati. Namun kalau tidak jadi, uang muka penjual telah menerima terlebih dahulu. Jual beli talqi rukban adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran. Jual beli musyaharah yaitu nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak. Hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi. Jual beli syuburah yaitu jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik sedangkan bagian dalamnya tidak. Jual beli najasi adalah jual beli yang bersifat pura-pura di mana si pembeli menaikkan harga barang bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi. Khiyar dalam jual beli. Khiyar artinya mencari kebaikan dari dua perkara, sungkan atau membatalkan. Sedangkan khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual beli diteruskan ataukah dibatalkan karena terjadinya sesuatu. Macam-macam khiyar dalam jual beli sebagai berikut. Khiyar majlis yaitu apabila terjadi akad dalam jual beli terlaksana dari pihak penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih dalam tempat akad. Khiyar syarat adalah penjualan yang di dalamnya disyaratkan. Khiyar aibi atau cacat yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut. Oke, itu saja presentasi dari kami. Jika ada kurangnya dan ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.